Ya, shalom dan selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Saya sangat-sangat berharap supaya kesempatan di malam hari ini saya bisa berbagi berkat dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan harapan saya adalah apa yang saya bagikan malam hari ini boleh menjadi fondasi, boleh menjadi bekal penting dalam kehidupan keberimanan kita kepada Kristus Sang Kepala Gereja itu, sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, semakin hari iman kita semakin dikuatkan, sehingga tak kala kita berhadapan dengan berbagai macam goncangan iman, kita dapat keluar sebagai pemenang-pemenang dari Tuhan Allah kita yang besar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu lewat media ini, dan saya berharap apa yang saya bagikan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kesempatan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh membaca satu bagian Alkitab yang saya pilih bagi kita sekalian dari Imamat pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitab yang Bapak Ibu punya di rumah, dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan demikian: Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Sebagaimana Kristus berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi dikatakan yang lebih berbahagia ialah mereka yang melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Imamat itu banyak kali membahas tentang berbagai peraturan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Peraturan misalkan tentang persembahan korban. Kalau kita baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, 4, sampai sekitar pasal yang ke-7 dan 8, Bapak Ibu sekalian, ya di dalam pasal 7, itu kita akan menemukan beberapa persembahan wajib yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Contoh dalam bacaan kita tadi adalah tentang persembahan korban bakaran. Ada persembahan korban sajian. Ada persembahan korban penebus salah. Ada persembahan korban penghapus dosa. Ya. Kemudian ada korban keselamatan. Nah, jadi di dalam kitab ini banyak sekali membahas tentang peraturan-peraturan yang demikian berkenaan dengan persembahan korban-korban tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kitab ini juga dapat kita temukan bahwa kitab ini mengajar kita atau membahas apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel, misalkan tentang larangan untuk makan makanan yang haram dan misalnya larangan untuk tidak makan makanan yang haram dan ya haruslah makan makanan yang haram. Kemudian atau dengan lain kata, peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Israel. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab ini juga mengajar atau membahas tentang hal-hal yang menyangkut dengan tata laku kehidupan orang Israel antar sesama atau antar warga bangsa Israel sendiri dan juga terhadap orang-orang luar yang ada di luar bangsa Israel atau tentang bangsa-bangsa yang lain. Nah, intinya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, intinya adalah bahwa semua segi kehidupan orang Israel atau seluruh kehidupan orang Israel itu diatur secara ketat, mulai dari dia bangun tidur sampai dia istirahat kembali, ya, itu semuanya diatur secara ketat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan agamawi, berkenaan dengan hukum-hukum yang harus diterapkan dalam kehidupan orang Israel, dan juga berkenaan dengan kehidupan sosial antar sesama manusia. Sebagaimana tadi saya katakan, baik dengan sesama orang Israel sendiri maupun dengan orang-orang yang di luar bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, khususnya dalam pasal
atau di dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 itu menjelaskan kepada kita tentang ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat, oleh orang Israel atau bangsa Israel, umat Israel sendiri, ketika mereka datang membawa korban persembahan di rumah Tuhan. Dalam tanda petik, korban persembahan yang dimaksudkan di sini adalah korban bakaran. Nah, kita mencoba untuk memahami lebih jauh lagi tentang korban bakaran itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan korban bakaran? Korban bakaran adalah sebuah upacara atau sebuah seremoni yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Musa, ya, yang kemudian diberikan kepada orang-orang Israel berkenaan dengan persembahan umat kepada Allah, berupa, tadi dijelaskan dalam bacaan kita, lembu sapi, kambing domba. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan persembahan itu berupa lembu sapi, kambing domba, kemudian burung merpati ataupun burung tekukur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang Israel datang membawa korban persembahan atau korban bakaran di rumah Tuhan, maka persembahan tersebut tidaklah boleh persembahan yang sembarangan. Ambil sembarangan saja. Tidak boleh. Dia mau kasih apa, ya terserah dia mau kasih. Tidak demikian. Tetapi persembahan yang layak atau yang dapat diterima oleh Allah itu adalah persembahan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Misalkan saja soal korban persembahan. Korban persembahan yang harus diberikan sudah jelas dalam bacaan kita tadi. Binatang, tapi bukan sembarangan binatang. Korban persembahan bakaran yang ditetapkan oleh Allah itu adalah lembu sapi, kambing domba, merpati, ataupun burung tekukur. Tidak boleh yang lain. Ya. Binatang yang harus dipersembahkan itu catatannya sangat jelas dalam bacaan kita adalah lembu sapi, kambing domba, burung merpati, atau burung tekukur. Kalau kita bandingkan dengan persembahan yang lain, itu bisa jantan dan betina. Boleh saja. Ya. Tetapi tidak boleh binatang yang lain selain binatang yang tadi disebutkan oleh bacaan kita dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini dari binatangnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah diperhatikan dari sisi fisiknya. Catatannya tadi yang pertama adalah binatang tersebut adalah binatang dengan jenis kelamin jantan. Kemudian catatan yang berikut adalah tidak bercacat cela. Artinya apa? Artinya bahwa binatang yang akan dipersembahkan itu adalah binatang yang tanda petik seekor binatang yang sempurna. Sempurna maksudnya apa di sini? Sempurna artinya begini,
Sempurna artinya kurban persembahan itu, binatang yang akan dijadikan kurban persembahan tidak ada luka ya pada bekas tubuhnya, tidak ada luka pada bagian tubuhnya, dan juga tidak ada bekas-bekas luka. Jadi mulus ya, kalau bahasanya zaman kita sekarang, sapi itu harus mulus bodinya. Kemudian yang berikut adalah bahwa sempurna yang dimaksudkan di sini secara fisik adalah bahwa tidak boleh ada cap pemilik. Biasanya kalau lembu sapi itu pasti ada cap pemilik di bagian paha, pangkal paha baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, itu biasanya ada cap besi yang dibakar kemudian dicap pada lembu sapi tersebut dengan tujuan bahwa ini adalah hak miliknya. Tidak boleh ada cap-cap seperti itu. Kemudian yang berikut adalah kesempurnaan secara fisiknya adalah bahwa telinganya tidak boleh dipotong, atau telinganya tidak boleh dilubangi, ataupun hidungnya itu tidak boleh dilubangi. Binatang yang akan dipersembahkan adalah binatang yang tidak pernah mengalami cacat fisik, patah kaki, ya, dan lain sebagainya. Satu catatan lagi adalah bahwa binatang yang akan dipersembahkan adalah binatang yang belum pernah kawin. Nah, ini dari segi fisik binatang tersebut haruslah sempurna. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah proses ritual bagaimana orang memberikan persembahan sehingga persembahan itu berkenan kepada Allah. Dalam catatan Alkitab yang tadi kita baca dikatakan bahwa binatang korban persembahan itu dibawa ke kemah pertemuan. Kemudian sampai di kemah pertemuan binatang tersebut didoakan. Orang yang membawa meletakkan tangan di atas kepala korban tersebut. Ya, kemudian binatang tersebut disembelih atau dibunuh. Kemudian darahnya disiramkan pada mezbah persembahan atau dipercikkan pada mezbah persembahan. Kemudian binatang tersebut dikatakan dikuliti dan dipotong dengan bagian-bagian tertentu tadi dikatakan, bagian betis, perut, dan lain sebagainya. Kemudian korban persembahan tersebut dibakar pada api yang menyala. Api tersebut tidak boleh padam sampai seluruh korban binatang tersebut habis dimakan api. Sampai dia menjadi debu. Ya, harus dibakar dalam api yang menyala, bukan dipanggang. Ya. Kalau dipanggang dia bisa jadi daging sei. Tidak demikian ya. Tetapi korban tersebut harus dibakar, kemudian dibakar sampai habis, sampai dia menjadi debu atau menjadi abu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang Israel ketika mereka datang membawa korban persembahan di rumah Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah mengapa sekarang ini atau dewasa ini kita tidak lagi melakukan model persembahan sebagaimana yang dicatatkan bagi kita di dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 bagian bacaan kita, di mana kita membawa korban persembahan, kemudian di dalam setelah itu korban itu dibunuh, kemudian dipercikkan dengan darah, supaya tujuannya mengadakan pendamaian antara kita dengan Allah dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak lakukan?
Kalau sampai sekarang atau sampai dewasa ini kita masih melakukan hal yang demikian, maka saya yakin ya sangat-sangat berat. Terlalu susah dan sulit untuk kita mencari kesempurnaan hewan atau binatang yang kita mau cari untuk kita persembahkan kepada Allah. Nah, zaman sekarang kita tidak melakukan lagi persembahan model yang demikian karena kita meyakini apa yang Alkitab katakan bahwa Yesus sendiri telah menggenapi semua aturan. Yesus sendiri telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Segala bentuk seremoni, segala bentuk korban persembahan, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban sajian, itu sudah digenapi oleh Yesus, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, tak kalah dia digantung di atas kayu salib. Yesus itu dikatakan oleh Alkitab sebagai korban Paskah yang sempurna. Beberapa minggu yang lalu kita baru saja merayakan kembali peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah itu adalah peristiwa di mana kita memperingati kembali bagaimana karya Allah yang begitu agung yang dikerjakan bagi kita di dalam Kristus. Makanya dia disebut sebagai korban Paskah yang sempurna karena oleh darahnya dia menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dari segala dosa kita, dari segala kecemaran kita. Ingat, satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Lalu apa hubungannya bagian firman yang hari ini kita baca bagi kehidupan kita? Hari ini kita diajar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, agar juga membawa persembahan yang benar di gereja atau di dalam tempat kita bersekutu. Entahlah ibadah rumah tangga, entahkah itu komsel, atau ibadah bentuk-bentuk ibadah yang lain. Di dalam gereja sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu ada beberapa persembahan yang seringkali diedarkan atau yang harus kita berikan. Misalkan saja yang disebut dengan persembahan sukarela. Persembahan sukarela itu ada persembahan yang kita berikan dari kemampuan kita. Ada persembahan syukur. Persembahan syukur itu biasanya kita berikan misalkan saja kita berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Ya. Kemudian ada yang namanya persembahan diakonia. Persembahan diakonia itu adalah persembahan atau kantong persembahan yang dikhususkan bagi pelayanan bagi kaum-kaum yang misalkan janda yang tidak lagi bisa menghasilkan atau tidak mampu menghasilkan uang, anak yatim piatu dan seterusnya. Ada juga mungkin ada jenis kantong persembahan, misalkan kantong persembahan pembangunan gereja. Itu sebenarnya adalah kantong yang kemudian dikhususkan untuk pembangunan gereja secara fisik. Ada yang namanya kantong persembahan misi. Kantong persembahan misi ini biasanya diberikan untuk pelayanan misi gereja, misalkan untuk para misionaris, para penginjil,
ya mereka yang mungkin sekolah di sekolah teologi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diajar untuk membawa persembahan-persembahan ini, ya, membawa persembahan-persembahan ini masuk ke dalam amplop, entahkah itu amplop persembahan syukur atau ke dalam kantong kolekte, itu harus juga memenuhi syarat-syaratnya. Persembahan yang kita berikan dewasa ini itu juga harus memenuhi syarat. Tidak boleh sembarangan, ya, tetapi dia harus memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Berdasarkan bacaan kita, saya mengambil 3 saja yang penting. Yang pertama, misalkan, persembahan yang kita mau bawa ke gereja itu adalah persembahan yang sudah harus kita siapkan dengan baik. Yang kedua, persembahan yang kita bawa ke gereja itu adalah persembahan yang sudah harus kita doakan atau kita berkati supaya ya menjadi persembahan yang kemudian diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, persembahan yang kita bawa ke gereja itu adalah persembahan yang sempurna. Ingat, ya, syaratnya cuma 3. Persembahan itu harus disiapkan, didoakan, kemudian persembahan yang kita berikan itu juga adalah persembahan yang sempurna. Sempurna itu artinya apa? Sempurna itu artinya kan utuh. Sempurna artinya tidak terbagi atau dibagi-bagi. Tidak pecah atau tidak dipecah-pecah. Tidak rusak. Tetapi dia utuh sempurna. Bagi seorang anak misalkan, kalau orang tua memberikan kepada dia uang 10.000 misalnya untuk dia bawa ke gereja, maka 10.000 itu harus sungguh-sungguh masuk ke dalam kantong persembahan. Sempurna itu artinya seperti itu. Kalau orang tua memberikan misalkan saja 10.000, ya 10.000 itu harus masuk ke dalam kantong sampai di kantong itu 10.000. Jangan dibagi-bagi. 5.000 masuk ke kantong persembahan, 5.000 masuk ke dalam kantong pribadi. 5.000 masuk ke dalam tabungan pribadi untuk misalkan beli pulsa, telepon pacar. 5.000 masuk ke dalam kantong persembahan, 5.000 masuk ke kantong pribadi untuk beli rokok 1-2 batang misalnya. 5.000 masuk ke kantong persembahan, 5.000 kita simpan, tujuannya misalkan untuk sewa PS, misalkan untuk main biliar, 1 meja 2.000, ya 5.000 ya bisa main 2 meja atau 2 kali. Tidak demikian ya, tetapi persembahan kita haruslah sempurna. Sempurna yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara bukan soal sedikit atau banyaknya uang yang kita berikan. Sempurna yang dimaksudkan di sini bukan soal angka nominal. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, dan lain sebagainya baru kemudian diterima oleh Tuhan. Sempurna bukan itu. Persembahan sempurna yang harus kita berikan itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tetapi bagaimana kerelaan hati
di dalam memberikan persembahan sebagai bentuk utuhnya ibadah kita kepada Allah. Ingat baik-baik, persembahan itu bukan soal menyangkut banyak atau jumlah nominal, tetapi kerelaan hati kita. Kerelaan hati kita di dalam memberi persembahan sebagai bagian dari utuhnya ibadah kita kepada Allah. Ini pemahaman pertama yang harus kita pahami. Pemahaman yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah bahwa kita juga perlu tahu bahwa persembahan atau uang yang kita berikan sekarang lewat gereja atau yang kita taruh di dalam kantong kolekte itu, yang kita berikan bukan untuk membayar keselamatan yang sudah kita terima. Ingat baik-baik, uang yang kita berikan, persembahan yang kita berikan sekarang itu bukan untuk membayar keselamatan. Karena Kristus sendiri sudah membayarnya secara lunas dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri, dan itu satu kali untuk selama-lamanya. Persembahan yang kita berikan itu adalah salah satu saja. Persembahan uang yang kita berikan itu adalah salah satu ucapan atau bentuk ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah, atau keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada dua hal penting yang dapat menjadi kesimpulan dalam renungan di malam hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah bahwa sekecil apapun persembahan yang saudara berikan, sekecil apapun persembahan yang saudara berikan, itu sangat berguna bagi pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Sekecil apapun persembahan yang saudara berikan hari ini, itu sangat berguna demi terpeliharanya berita Injil di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang lain juga bisa mendengarkan berita yang sama sebagaimana yang sudah Bapak Ibu terima, bahwa saudara sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap persembahan yang kita berikan kepada Allah, itu harus kita persiapkan dengan baik. Jangan asal comot saja. Ambil uang dari dompet, kemudian langsung taruh. Tetapi harus dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan itu bisa saja juga menyangkut fisik uang tersebut. Ya kalau bisa ya jangan kasih yang lusuh atau yang sudah lama. Dipersiapkan. Dan bila perlu, persembahan tersebut didoakan, diberkati, supaya apa yang kita berikan dengan kerelaan hati itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan berkat itu bisa kembali kepada kita. Persembahan itu harus kita persiapkan dengan baik, perlu kita doakan, dan catatannya adalah bahwa persembahan yang harus kita berikan haruslah dengan sempurna kerelaan hati kita, bahwa apa yang saya berikan ini adalah bagian dari ucapan syukur. Roma
pasal 12 ayatnya yang kedua mengingatkan kita demikian. Karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati, menolong Bapak Ibu sekalian di dalam tanggung jawab, di dalam kehidupan setiap hari. Ingatlah senantiasa bahwa kita menjadi bagian penting di dalam melebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati agar apa yang kami dengarkan terus menjadi bagian penting, terus menjadi fondasi di dalam keberimanan kami kepada Engkau. Tuntun hidup kami di jalan-Mu, supaya hidup kami boleh berguna, bermanfaat bagi sesama, dan terutama nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.